Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah besar ke-13 Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Kota Padang atas nama Gubernur Pak Melni resmi dibuka. Kita dengarkan sambutan Ketua Pembina Badan Koordinasi IKK Kota Padang. Kepada yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Irwan Zaini, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa hadir di Aula Balai Rum Sumatera Barat ini dalam rangka musyawarah besar yang ke-13 Badan Koordinasi Keluarga Kota Padang. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, karena sudah banyak yang memberikan sambutan, sudah disampaikan juga tokoh-tokoh Kota Padang yang luar biasa saat ini. Kini itu bukan pengusaha rumah makan Pak Abrizal, Pak Ketua. Ambo itu buka lapau nasi. Karena orang banyak yang butuh makan, awak magi orang makan. Biar awak bisa memasak ya dia kira pintu orang untuk masak berikutnya balik ya. Kira-kira begitulah. Dari Kota Tengah lah, Kota Tengah. Lubuk Kilangan, Kota Tengah Pak Fauzi. Ambo beliau Pak Fauzi ini sama-sama dulu. Beliau wali kota, Ambo pembantu wali kota. Jadi Dandim di Padang tahun 2003-2005. Selalu sama beliau, bersahabat sama beliau. Kita sama-sama dari angkatan, beliau dari angkatan laut, Ambo dari angkatan darat. Awak sebagai pembina berharap, bermohon, berdoa, moga-mogaan, mudah-mudahan ke depan Bako Padangnya harus lebih maju. Ada generasi muda kita yang ikut dalam pengurus, sehingga ada lapis-lapisnya gitu. Dan aktivitasnya mungkin sudah ada yang bagus, yang masih bagus, lanjutkan terus, yang kurang bagus dievaluasi dan cari ide-ide baru dalam rangka mengayomi, gitu, melindungi main awak-awak di ranah itu, di rantau, baik mulai dari pedagang maupun masyarakat. Memang organisasi sosial itu kegiatan itu, tidak ada sumber anggaran pun tidak ada ya Pak Fauzi ya, tidak ada. Cari silang, istilahnya Pak Patralis tadi badoncek lah. Mau ada cara badoncek dulu seketek gitu. Tapi kalau ketuanya pengusaha, lancar jaya tuh. Apalagi Pak Abrizal, Pak Doni itu yang muda-muda. Kalau yang tua-tua kepala 6 gue tinggal mencari-cari dari jauh dan dari kakek. Gitu. Insya Allah kita bersama-sama tokoh-tokoh Kota Padang yang lainnya, kita akan selalu mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh Bako Padang. Kedepan harapan yang kedua, jagalah kebersamaan di antara kita. Kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan di antara IKA-IKA yang ada. Karena IKA-IKA itulah yang bakar acuh, makanya namanya Badan Koordinasi, mengkoordinir dari sabaleh kecamatan yang ada. Bisa disederhanakan tadi dari Pak Edi nyampaikan, coba disederhanakan biar nggak terlalu banyak IKA-IKA itu, serak-serak IKA itu sampai 40 lebih mungkin. Nah, kalau per kecamatan aja gitu. Kan tidak banyak loh orang Puranji di situ loh. Nah, mungkin dari Sabaleh kan bisa diadakan musyawarah dulu. Kalau enggak nanti Kampung Kalawi ada, Korong Gadang ada, Sungai Sapi ada, Lubuk Minturun ada, banyak di Piai ada, segala macam. Nanti Ketapiang, Amburiang pun ada. Mungkin kalau IKA itu saran aku bisa per kecamatan saja, sehingga Sabaleh kecamatan saja. Gampang Bako mengkoordinirnya, ketuanya. Diwajibkan kalau ada cara-cara gitu, diwajibkan kepala ikannya itu jam sekian harus datang. Nah, karena memang disiplin waktu itu perlu. Obten, saya yang undangan, saya yang ikut mobes. Saya yang undangan, saya ikut mobes. Pak jam 8:30 lah di Siko, Pak Patris lah di Siko, Pak Dasro lah di Siko. Ambo pas jam 9 kurang 10 sampai Siko, Pak beliau dari Siko. Terakhir, pengurus harus banyak yang mundur. Di bagian-bagian mungkin ketua-ketua seksinya bisa yang lama sebagian, bawah-bawahnya ada yang muda-muda, sehingga ke depan berkesinambung. Kalau enggak yang datang tuh orang kayak satu, tidak ada yang muda-muda kayak satunya yang mahasiswa, tidak ada yang lah bakar rajo yang di Padang, tidak ada. Ajak anak-anak wak
Awak mulai juga mengkoreksi diri awak, kan mungkin kurang mengajak putra putri kita untuk ikut di Bako Padang. Itu saja yang bisa mau sampaikan kepada pengurus seluruhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Pembina IKK Kota Padang, luar biasa Bapak Irwan Zaini. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari sesepuh tokoh masyarakat yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Patrialis Akbar SH MH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kalau boleh, saya ingin memberikan saran. Ranah Minang ini dari dulu sampai sekarang selalu kita mengatakan adat besyara syarat bersedih kita dulu. Itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya secara filosofi. Tapi bagaimana tema itu harus bisa kita implementasikan dalam satu konsep yang kira-kira memang bisa diwujudkan. Barangkali ini merupakan pertemuan awal untuk mengelaborasi Bako Padang ini akan menjadi tokoh ke depan untuk Sumatera Barat. Mungkin juga ini bisa Pak Endrizal bisa sampaikan kepada Pak Gubernur kita. Saya melihat ada 4 hal yang penting di dalam bisa mengelaborasi ini, dan 4 tema ini memang sekarang saya coba galakan, terutama kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, banyak sekali. Karena dalam tema ini kita tidak hanya ingin orang mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia nggak punya pengetahuan yang baik, dia tidak cinta dengan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai satu hiasan di rumah, kemudian Al-Quran hanya sebagai suatu persyaratan kalau sudah meninggal terus baru pada baca Al-Quran. Maka ada 4 tema yang saya ingin sampaikan, barangkali bagi ketua terpilih dan pengurus. Ini penting menurut saya. Pertama, bagaimana kita menanamkan mulai dari Bako Padang untuk mensosialisasikan ini bahwa Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Al-Quran in my heart. Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Pertama sekali yang dilakukan adalah membedah hati. Jadi Rasulullah hatinya dibedah oleh Allah SWT, sehingga wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu masuk sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Allah. Bahkan luar biasa dan istimewanya Rasulullah SAW itu, semua ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah juga adalah wahyu, karena hatinya sudah dibedah. Sehingga temanya adalah Al-Quran in my heart. Bisa nggak kita memulai ini? Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul budaya, tapi ada misi kita lebih besar ke depan. Itu satu. Kita ingin menjadikan anak-anak kita, anak-anak cucu kita ke depan adalah mereka harus menjadi orang-orang cerdas,
Kalau Al-Quran in my heart, maka tidak usah khawatir science in my mind. Jadi otaknya ini menjadi orang cerdas. Dia akan menjadi pemimpin dimanapun. Dia bisa memberikan argumentasi yang positif di dalam memperjuangkan kepentingan Islam. Ingat, cobaan kita luar biasa umat Islam. Dari hasil penelitian, jumlahnya banyak, hanya dalam perspektif kuantitas. Banyak yang memberikan toleransi luar biasa kepada akidah, itu nggak boleh. Kita akan menjadi syirik. Hidup ini kan cuma sebentar. Kalau Bang Dasrul tadi sudah 77, saya sekarang sudah 67, Bang. Sudah 50 tahun kita di Jakarta ini. Kita melihat perkembangan. Bahkan 5 benua pun kita sudah jalan. Bagaimana Islam itu di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Masya Allah. Jadi Al-Quran in my heart, science in my mind. Itu kita gabung menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saya bersyukur sama Allah, luar biasa tadi dikatakan oleh Pak Rizal. Itu saya juga nggak tahu. Kenapa kok saya bisa eksekutif, legislatif, yudikatif? Gak pernah dipikir. Tapi itu ada kuncinya. Ada kuncinya. Kuncinya adalah ini kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa terus. Kata Allah, saya jamin dikabulkan doanya. Ini Allah loh. Nah, terus kita malas berdoa. Kita gak mau membimbing anak-anak kita berdoa. Antara lain doa yang dikabulkan yang bisa kita di Indonesia ini adalah bangun di sepertiga malam. Jangan hanya ada bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah ketika masalah waris dan berbeda dan ikutin syarat, ya kan? Masalah perkawinan lebih banyak adatnya. Ada pula laki-laki perempuan yang harus melamar, itu kan bukan syarat. Nah ini Pak Wali berat tugasnya nih, jadi LKN sebelum menjadi menteri Pak Wali. Saya selamanya manggilnya Pak Wali. Ya, jadi ingat 4 tadi, ingat nggak? Ingat. Al-Quran in my heart, science in my mind, nationality in my spirit, strength in my body. Masya Allah, tepuk tangan. Allahu Akbar. Kebetulan alhamdulillah saya diberikan rahmat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pondok pesantren di Cisarua, Bogor. Jalan alternatif Taman Safari. Namanya Miftahul Jannah Akbar. Ada anak kita dari Subang. Siapa nama Pak? Jaksa tinggi kita? Bang Alius. Pak Alius itu dia punya anak, punya cucu. Allahu Akbar. Pintarnya luar biasa. Badannya kecil, tapi otaknya jenius. Luar biasa. Sains inventif. Hafiz 30 juz SMA. Nah, jadi kita di sana tugas kita adalah mencetak para penghafal Quran. Guru-gurunya dari Yaman, kemudian ada yang tamat Madinah, ada tamat Riyadh dan lain sebagainya. Silakan, mulailah kita berniat. Kalau kita ini sudah terlambat. Jadi kembali lagi seperti amalan yang saya katakan tadi, jangan dibayangkan ya. Wah, Allah turun ke bumi. Allah turun ke bumi itu adalah zatnya dan kehendaknya. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya, tapi itu Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita. Demikian, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Di Papua banyak burung cendrawasih. Demikian dulu dan terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari tokoh Bako IKK Kota Padang, mantan wali kota Padang, dan juga ketua lembaga kerapatan adat alam Minangkabau, Sumatera Barat. Dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar Datuk Ansari.
Saya yang salam untuk sambah lalu salam kembali, mohon doa ampun ambo pintokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah saudara Muhammad Rasulullah, Allahumma salama Muhammad wa ali Muhammad. Udah Assalamualaikum muslim, Bang Ade. Saya rasanya diutus dulu belum nama Lako IKK ini, ya. Bang Ade ini yang mengutus saya jadi wali kota di Padang. Tepuk tangan Bang Ade ya. Jadi ngomong-ngomong, saya nggak pernah tugas di Padang. Saya nggak pernah di Padang. Tugas ini di Padang terus. Tapi Bako IKK inilah yang mengutus saya dulunya menjadi mayor city di Padang. Dari itu siapa yang akan menjadi ketua Bako, siap-siap pula lah jadi wali kota besok. Apalagi ini Pak Jenderal, saya angka 13 ini, saya dulu SD 13, SMP 13, ini yang jadi ketuanya. Ya. Saya dapat rumah nomor 13, anak saya lahir tanggal 13, saya latih tanggal 17. Saya adalah wali kota yang ke-13. Gak kecil kita hari ini nih, bebas kita hari ini, ya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, khusus tentang Al-Qam. Saya hari ini ada kesepakatan kita dengan BPN. Jadi sedikit saya nyebrang dikit ya. Tanah wilayah ada, tanah wilayah pusako, tanah suku, tanah kaum. Boleh hari ini disertifikatkan. Namanya sertifikat komunal. Bentuknya berbeda. Jadi hari ini kenapa di Minangkabau banyak persengketaan perdata tentang tanah? Saya contohnya nih, saya beri kakak sama Pak Petulis Akbar. Beliau sama-sama perempuan. Sahabat saya tadi ini Pak Lekol Azwar Dahlan ya. Saya beri kakak, beliau perempuan. Datanglah saya ke Uni Patralis ini. Uni Patralis, pulang kamu puasa, ndak tuh kamu tanah, minta kamu balik 3 bulan. Ndak banyak kiceknya masuk ke kamarnya, nyekulaan pada 3 bulan. Nyegih kamu, karena kami berdekatkan. Dari itu sertifikat kalah panah ulai hari ini, tanah suku kah, tanah kau sertifikat. Sertifikat komunal itu berapa orang laki-laki, 2 atau perempuan, 25 orang menulis nama di situ semuanya. Kalau kita ke notaris atau ke bank untuk membuat sertifikat, kan ditanya ada 3 nama, Herman mah orang itu Pak, terus Pak Yanto ini orang Pak, Ibu Tuti mana? Oh, Ibu Tuti sudah meninggal, mana turun warisnya? Nggak ada Pak. Oh nggak bisa, kata notaris. Kalau 25 orang dalam sertifikat itu kan 25 orang saja diapakan saja tanah itu, dibagikan, dipecah. Dan itu hari ini kita bersama Al-Qam sama KAN supaya tanah wilayah, tanah adat, tanah apa boleh disertifikatkan diberikan. Jadi orang menganggap pokoknya dia karena mana seluruh yang dalam kaum itu yang tanah namanya. Jadi kita ada 3 nama, 5 orang gitu. Ini 50 nama komunal, community. Dari itu harapan saya kita mempunyai rantau ya. Kalau pulang tanah-tanah yang kaum sertifikatkan. Yang kedua, kita minggu yang lalu bertemu para imamah bersama Pak Kapolda. Ada restorasi justice Perpol nomor 8 tahun 2022. Hari ini Nenek Mama itu punya ladiang lah tumpur, ladi kare, ndak dorong dulu dia dorong campur ke belakang ke dapur. Kini oleh Kapolda sama Jaksa Agung diasah balik tajam balik di Sarwang, di Hulu, di Nenek Mama ini. Perjanjian kami dengan Pak Kapolda, kalau ada perkara-perkara tidak pidana umum lah, bukan tipiring lah, tidak pidana umum. Contohnya nih, ada orang malah sate, situ ada pisau pembelah ketupe, itu orang cakap situ. Salah satu mengambil pisau, nyuantaan ke pari lawannya, terusai parinya, ini boleh direstorasi. Perjanjian kita dengan Pak Kapolda. Jadi dari itu perjanjian kita dengan Pak Kapolda sekarang apa? Tindakan pidana misalnya yang perkara-perkara orang antar tetangga dan sebagainya
harus diserahkan ke Mama dulu. Lapor ke Mama, alun, Mama alun. Tidak langsung diterima oleh Kapolres sekarang, Kapolsek kita. Jadi ini langkah bahwa Mama agak dipercaya lagi oleh anak kemenakan ketika dia bisa membela kemenakannya, sehingga ini ketika hari ini Mama ketika kemenakannya masuk polsek, Mama kami cibi di luar dengan tidak bisa ikut campur. Sekarang ikut campur dengan Mama gitu. Termasuk langkah kita dengan Kandepak Adil Agama. Sekarang perceraian itu tahun 2022 di Kota Padang berapa? 2010 kasus. Hampir kalau ada 104 kelurahan, jadi hampir setiap kelurahan ada 20 perceraian. Cukup angka yang tinggi. Nah, sekarang kita buat perjanjian juga dengan pengadilan agama. Nah, ketika si A menikah dengan si B, dia harus bawa mentornya satu, ini mamanya, boleh dia A, boleh dia perempuan, boleh dia laki-laki. Nah, ketika ada selang sengketa, harus ada dia mengadu kepada mentornya dulu. Kalau tidak ada surat mentornya, maka pengadilan tidak boleh mengakomodir pengaduan cerai mereka. Kadang-kadang gara-gara sayang-sayang aja di sini, cuma karena reuni SD, reuni SMP, itulah cerai loh. Terjadi anak yatim. Anak yatim tidak cuma ditinggal mati ayahnya, ditinggal hidup ayahnya juga anak yatim. Moga mohon doa para perantau ya, dan Pak Fadli Amran sama Pak Maherdi hari ini sepakat ini ya, bagaimana tawuran sekarang sangat tinggi sama Pak Kapolda, Pak Maherdi, Pak Wali Kota dan Pak Fadli sepakat ini menghilangkan tawuran di Kota Padang, termasuk juga tentang balap liar. Semoga ini mohon dukungan dan moral, semoga pelaksanaan berjalan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang, Bapak Haji Andre Rosyade, yang hari ini diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah IKM DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Praditi Molevi Rajomodo, disilakan. Biasanya dulu kalau mau disuruh nyanyi untuk pidato Pak, tapi kalau gini bentuknya bacaan nyanyi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita tidak pernah bosan-bosannya dan tentunya selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, karunia dan hidayahnya lah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, diberikan kesempatan bertemu bersilaturahim di ruangan ini, di hotel yang dulu namanya Pailerum, sekarang ganti Horizon, betul Pak Kadis ya, dan juga Pak Ketua OC ya, Pak Doni, dan seluruh panitia yang terlibat dalam mensukseskan musyawarah besar Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Kota Padang yang ke-13. Ya, mudah-mudahan dengan acara Musyawarah Mubes ini ya bisa terpilih nantinya ketua yang benar-benar bisa mengayomi, bisa menyatukan ya perantau-perantau Kota Padang yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, dan mudah-mudahan juga berakselerasi dengan wali kota, karena wali kota yang mudah-mudahan bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan. Dan tadi yang disampaikan senior-senior, kami setuju Pak Kapolres yang sampai tadi ya, mudah-mudahan nanti Pak Doni ini mungkin kalau sebagai calon ketua umum, kalau nampaknya dong atau ada yang lain kita dukung lah ya. Ya itu hafal kan sampai kok tadi, soalnya itu mantes tuh kan. Kira-kira saya bisa, kira jawab ketemu Pak Doni kok. Mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya itu suatu modal ya, modal untuk Bako Padang itu bisa menjadi contoh juga bagi apa namanya itu organisasi Minang yang ada di Jakarta. Dan terutama bantu tadi disampaikan
IKA itu banyak ya, mudah-mudahan bisa disatukan menjadi 11 kecamatan saja ya, kita tidak usah rame-rame dan nantinya bergabung di Badan Koordinasi Keluarga Kota Padang. Nah, jadi itu harapannya, mudah-mudahan acara hari ini bisa berlalu dengan sukses dan lancar, dan semoga ada dengan lahirnya MUBES ini, lahirnya pemimpin baru atau yang disepakati bersama melalui musyawarah dan mufakat, dan insya Allah nanti juga lahir keputusan-keputusan ataupun aturan-aturan yang bisa memajukan dan menyatukan perantau Kota Padang yang ada di Jakarta. Dan tadi betul sampaikan Pak Fauzi masalah tawuran, masalah LGBT, ya kan, itu cukup menyedihkan kita melihatnya di Kota Padang, dan lain-lainnya itu bisa hilang lah di Kota Padang waktu zaman Pak Fauzi Bahar dulu menjabat. Nah, itu tepuk tangan Pak Fauzi ini, wali kota legendaris. Beliau salah satunya wali kota yang mampu. Beliau bukan ustadz, beliau bukan ulama, tapi beliau militer, tapi beliau berhasil menjadikan Kota Padang menjadi kota yang religius, agamis, dan juga nasionalis. Nah, tepuk tangan sekali lagi Bang Fauzi. Yang biasa bentuknya mau menunggu kuliah PSKS sama Fauzi bisa. Baik, itu saja dari kami, Bapak Ibu. Selamat berMUBES, mudah-mudahan lahir keputusan-keputusan yang bisa membawa lebih maju lagi Bakor IKA Kota Padang. Dan dengan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya telah diberikan kesempatan untuk bisa mewakili dari Pak Andri Rosiade, dan mudah-mudahan apa yang kegiatan kita hari ini bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak maaf sekali lagi, sebenarnya kebenaran itu adalah datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, sekaligus membuka acara MUBES Musyawarah Besar IKK Kota Padang ke-13. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Andrizal SE MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur Sumatera Barat. Beliau sampai jam 4 kemarin melihat-lihat apakah masih memungkinkan datang ke sini. Maka jam 5 saya telepon langsung untuk mewakili beliau untuk bisa hadir di sini dan menyampaikan pesan permohonan maaf ini. Tentu sekali lagi permohonan maaf dari Pak Meldi karena memang ribet di Magelang. Terima kasih Pak Doni selaku panitia yang sama-sama kita hormati, inisiator, pembina Bakor Kota Padang, Pak Irwan, amat saya, sama-sama Malaysia. Dia harusnya panggil mama. Pak Profesor, Pak Tulis Akbar, juga mama saya. Selanjutnya Pak Dasrul Lamsudin, Kapolda yang seperti mama di Sumatera Barat. Aplauslah lebih dulu. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini sampai sore nanti kita siang ini ada sebuah pencerahan, silaturahim, dan dilanjutkan dengan rapat atau pemilihan kepengurusan Bakor yang akan datang. Pak Gubernur tentunya sekali lagi memberikan apresiasi yang luar biasa atas acara ini. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa pembangunan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, untuk yang akan datang tidak mungkin hanya mengandalkan potensi yang ada atau APBD yang ada di Sumatera Barat maupun di Kota Padang. Padang mungkin sekitar 2,7 triliun. Sementara Sumatera Barat sekarang 6,4 dari 7,5 triliun.
Ini tidak ada arti apa-apanya, apalagi sebagai besar APBD tersebut itu untuk membiayai personil daripada Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kehadiran Bako sangat menentukan bagaimana prospek Sumatera Barat, prospek Kota Padang untuk yang akan datang. Apalagi Pak Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 8%. Ini tidak mungkin tercapai kalau hanya kita biasa-biasa saja. Maka potensi rantau, potensi ranah disatukan, insya Allah rahmatan lil alamin itu akan tercapai. Rahmatan lil alamin tadi telah disampaikan oleh mendapat Patrilis Akbar. Ada 4. Mungkin saya nambah 1 lagi Pak Patrilis. Tadi disebutkan bagaimana Al-Quran dada, bagaimana pemikiran yang kuat, bagaimana nasionalisme yang kuat, bagaimana otot yang kuat untuk mewujudkan. Terakhir bagaimana dompet yang kuat. Itu yang penting. Padang atau Bako itu sangat terkenal dengan penduduk asli. Mohon maaf sedikit, penduduk asli Toto Tangah, Kuraji, Lubuk Begadong, Pau. Masyarakat kita nanti kalau tidak kuat yang 4 tadi plus ekonominya, maka dia akan terpinggirkan sedikit. Maka nanti akan dikatakan Kota Padang penduduk aslinya sedikit mengganggu stabilitas. Maka saya pikir penduduk asli Kota Padang di samping penduduk yang ada juga perlu kita giatkan agar dia betul-betul menjadi potensi untuk masa yang akan datang. Potensi tersebut mungkin bagaimana kita dorong dia untuk bisa meningkatkan pendidikannya ke arah yang lebih baik. Contoh yang sangat ringan, Kampung Pak Datuk Pak Fauzi Bahar tahun 60-an itu sangat jaya dengan cengkeh. Tahun 75-an di Kota Tangah sangat jaya di pantai. Potensi ekonomi kuat di Lubuk Menturun dahulunya sangat kuat, sementara di pantai ekonominya yang kuat dahulu, tapi pendidikan kurang, sehingga tidak berapa yang sukses. Dan sekarang sangat susah karena pantai tersebut ekonominya sudah tidak baik-baik lagi, perikanan sudah tidak kuat lagi. Maka kita berharap, Sumatera Barat berharap bagaimana potensi yang ada di perikanan anak-anak nelayan kita dorong untuk bisa ekonomi pendidikannya jadi lebih baik, tentunya kesejahteraan lebih baik, sehingga yang 4 tadi akan bisa kita wujudkan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih Pak Gubernur, mengucapkan terima kasih sekali, apalagi kolaborasi Bako Kota Padang sebelum ini sangat nampak yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Makanya ke depan tentu ini jauh lebih kita tingkatkan lagi. Di samping yang 4 tadi, ditambah ekonomi, ditambah dorongan masyarakat yang katakanlah sedikit penduduk asli untuk bisa pendidikannya ke depan lebih baik, sehingga muncul jenderal-jenderal baru untuk 20 tahun yang akan datang. Dan muncul juga pengusaha-pengusaha baru yang skopnya nasional maupun internasional. Kolaborasi provinsi dengan Kota Padang ini sangat menentukan sekali. Kesuksesan Kota Padang sangat menentukan kesuksesan Sumatera Barat. Saya yakin kebersamaan kita yang nampak pada hari ini dengan Mungko Nanjani, insya Allah Kota Padang akan berjaya, ekonominya akan baik, agamanya akan matang. Maka inilah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ancaman tsunami tidak akan ada kalau agama dan adat sangat kuat sekali. Untuk itu, terima kasih atas acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah besar ke-13 Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Kota Padang atas nama Gubernur Pak Meldi resmi dibuka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan terpilih pemimpin, pengurus Bakur yang memang sangat handal memperjuangkan masyarakat kepada Kota Padang yang rahmatan lil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri dulu Bapak. IKK Kota Padang. IKK Kota Padang. IKK Kota Padang. Alhamdulillah, mudah-mudahan energi yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kota Padang siang hari ini bisa memberikan semangat bagi seluruh perwakilan setiap kecamatan Kota Padang yang ada di perantauan. Jadi izin kami menyampaikan hasil putusan formatur musyawarah besar Bako Padang terkait dengan pemilihan pengurus Badan Harian 2025-2030 sebagai berikut. Sebagai ketua umum adalah Bapak Afrizal Aziz. Kemudian sekretaris umumnya adalah Bapak Doni Fernando. Kemudian Dewan Pengawas saya sendiri John Rizal kalau seandainya disetujui. Kemudian kita akan membantu ketua dalam rangka untuk memenuhi kepengurusan baru yang diharapkan nanti memiliki kinerja yang lebih baik lagi dibanding periode yang lalu-lalu. Dan juga pesan dari sesepuh kita, senior kita, hendaknya satu, adanya keterwakilan dari seluruh IKA yang ada. Kedua, diperbanyak darah baru atau generasi baru yang diharapkan yang mereka nanti menjadi motor penggerak dari Bako IKA Padang. Mungkin itu hasil formatur yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah ini perlu ada tanggapan? Tidak ada ya? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bisa kita betul ya? Dan mungkin terakhir, maka baiknya kita dengar mungkin sepatah dua kata ya dari ketua terpilih menyampaikan sambutan singkat terkait dengan beliau telah terpilih kembali menjadi ketua umum Bako Padang periode 2025-2030. Silakan yang kita banggakan Pak Afrizal Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang Pak John, Ketua Harian Divisional. Sebenarnya harapan saya tadinya ketua sidang itu dapat menjadi ketua umum tadinya. Rupanya dibalik. Jadi ketua sidang naik ke atas menjadi ketua dewan pengawas daripada Bako Ikan Padang. Alhamdulillah. Kemudian sejalan dengan apa yang dipilih juga telah memilih sekjen, insya Allah saya dengan sekjen yang baru interaksinya mungkin dalam 1 minggu itu ada 3 kali. Jadi mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Dan juga nanti izinkan saya untuk memilih 2 wakil, mungkin 2 wakil yang duduk di pimpinan sidang saat ini. Perlu saya sebutkan? Langsung. Jadi saya minta kehadiran Pak Letkol Sri, karena beliau silakan berdiri Bapak Sri. Beliau sebagai Buya juga, artinya sesuai dengan program apa yang disampaikan oleh Pak Patrialis Akbar tadi, beliau dapat membantu saya memimpin organisasi ini. Kemudian satu lagi
saya juga sudah melihat latar belakangnya. Insya Allah Pak Syahrial Chandra ya, dari Abdul Rahman. Silakan berdiri Pak Syahrial Chandra. Sebagai wakil ketua umum, karena terus terang saya katakan, kalau dulu 5 tahun yang lalu waktu saya diangkat, jabatan saya sudah komisaris semua, jadi saya agak santai waktu pada saat itu, sangat banyak. Tapi karena kemarin ini karena sesuatu hal saya masuk lagi ke profesional, hari-hari saya juga banyak di daerah, karena saya masuk di jajaran direksi kembali. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Sri, kemudian Pak Syahrial Chandra, ini bisa melengkapi kepemimpinan di Bako Padang ini, terutama juga Mas Doni ini dia sebagai SPV di perusahaan saat ini tempat saya bekerja juga di Telkom Group. Kita masih anak perusahaan Telkom Group. Artinya mudah-mudahan ini sebagai komposisi yang solid untuk kita Bako ke depan bisa berkembang. Sebagai langkah awal, kami bersama, bukan hanya saya sendiri, akan membentuk tim dalam kepengurusan ketua-ketua bidang nantinya. Insya Allah sebelum April sudah kita putuskan, dan kita akan membuat raker. Ini sudah saya bicarakan juga dengan pejabat di Pemkot Padang. Kita akan membuat raker di Kota Padang, raker yang akan kita membuat program rencana kerja, tapi kita akan mengundang. Jadi di dalam organisasi nanti itu ada bidang organisasi yang akan membawahi perwakilan dari 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan itu saya minta untuk menghadirkan semua datuk-datuk ini mama kita. Ini sudah saya bahas juga, bahwasanya tadi para senior, para tokoh-tokoh kita dari Kota Padang ini sangat peduli dengan perkembangan daripada remaja-remaja saat ini. Kalau pemerintah Kota Padang hanya pemerintah yang menangani masalah ini, saya yakin tidak bisa. Untuk itu, saya minta nanti kita Bako akan minta kepada Pemkot Padang agar para nini mana kenegarian ini itu diberdayakan, tentu harus diberikan bantuan. Dan insya Allah dengan peningkatan APBD Kota Padang yang tadinya 600 miliar per tahun, dengan kita bantu menjadi lebih dari 1 triliun, itu kita dapat memberdayakan nenek-nenek mama ini. Jadi tolong nanti nenek mama dari 11 kecamatan, kalau tidak ada mungkin dari 7 ya. Ada 4 kecamatan yang tidak ada berapa? 3 kecamatan yang tidak ada kenagarian. Jadi 3 kecamatan tidak, berarti 8 kecamatan itu untuk mempersiapkan mini mamanya untuk kita hadirkan pada saat kita rapat kerja di Padang, kemungkinan di tanggal 27 April 2025. Jadi mudah-mudahan kita bisa pulang bersama. Itulah program singkat kita, dan tadi yang saya katakan kita akan bentuk tim ini, saya sebutkan sebagai tim pengurus Bako Padang ini untuk mengisi informasi daripada masing-masing bidang tersebut. Demikian yang saya dapatkan. Mungkin Wakil Ketua Umum Pak Sri ada yang disampaikan. Mohon izin, terima kasih Ketua. Sekali lagi Jeniru Ambo Sambuit, mari kita berkolaborasi, saling mengisi dan tidak saling menyalahkan, saling membantu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kemudian ekonomi kita, tentunya dengan kesejahteraan baik di rantau maupun di ranah. Insya Allah kami siap mendukung Bapak untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami karena didaulat oleh Bapak Ketua sangat mendukung nanti sepenuhnya apa yang menjadi program kerja Bapak Ketua, Pak Ketua Umum. Kemudian kami berharap dukungan, partisipasi, kolaboratif, sinergi dari seluruh anggota yang ada agar apa yang diharapkan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dari kami, terima kasih.
Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ini adalah organisasi sosial. Jadi organisasi sosial saya juga katakan sama waktu selama 5 tahun saya dengan Pak John, kami sejalan. Saya bilang bahwa tidak ada titah yang mutlak. Artinya kalau ketua harian sudah menginstruksikan sesuatu, saya bilang saya harus ikut. Artinya apa? Bahwa ini adalah organisasi sosial yang tidak perlu kita pertentangkan. Yang kita cari adalah jalan terbaik untuk kemaslahatan. Jadi itulah sebagai penutup bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.